Lebih baik memikul salib dan ditemani oleh seorang yang kuat daripada tidak memikul salib dan ditemani oleh seorang yang lemah. Jika memikul salib, kita akan ditemani oleh Allah kekuatan kita. Sebaliknya, jika kita tidak memikul salib, kita ditemani oleh seorang yang lemah, yaitu diri kita. Antifon pembuka. Penolong kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 124 ayat 8. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Kita dipanggil untuk mengikuti Yesus dan memikul salib kehidupan setiap hari. Mari dalam perayaan Ekaristi pagi ini kita menimba kekuatan baru sehingga kita diberi kesanggupan untuk memikul salib kehidupan bersama Allah yang adalah sumber kekuatan kita dalam mengikuti Yesus. Kita hening sejenak, kita siapkan hati kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau senantiasa mendampingi umat-Mu melalui kehadiran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga kami semakin tekun, setia, dan rela berkorban untuk mendengarkan sabda dan melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak hal bisa kita renungkan dari pengajaran Yesus hari ini. Tapi pagi ini kita cukup merenungkan satu hal saja, yaitu tentang salib. Yesus berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ia tidak layak bagiku. Mari kita renungkan sejenak kata-kata Yesus ini. Untuk itu saya mengajukan satu pertanyaan. Jika dihadapkan pada salib, Anda akan memilih memikul salib atau Anda akan memilih tidak memikul salib? Sebelum Anda menjawab, untuk membantu discernment, saya akan kutipkan kata-kata Santo Yohanes dari salib. Dia berkata begini,
lebih baik memikul salib dan ditemani oleh seorang yang kuat daripada tidak memikul salib dan ditemani oleh seorang yang lemah. Jika memikul salib, kita akan ditemani oleh Allah kekuatan kita. Sebaliknya, jika kita tidak memikul salib, kita ditemani oleh seorang yang lemah, yaitu diri kita. Saudara-saudari, dari apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes dari salib ini, untuk membantu refleksi kita, maka menurut hemat saya benar bahwa lebih baik memikul salib dan ditemani oleh seorang yang kuat, yaitu Allah sendiri, daripada tidak memikul salib dan ditemani oleh dirinya sendiri yang adalah lemah. Kalau kita mau memilih memikul salib, maka Allah akan datang untuk menemani kita. Allah akan menyertai kita. Allah akan memberikan kekuatan kepada kita untuk memikul salib itu setiap hari, sehingga dengan demikian kita layak bagi Yesus, layak disebut sebagai pengikut Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari dalam kehidupan ini, dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, kita tidak perlu takut untuk memikul salib. Kesulitan, kesusahan, penderitaan hidup sehari-hari. Santo Paulus mengalami kekuatan Tuhan yang menyertai dia ketika dia sanggup memikul salib, kesulitan, penderitaan hidup sehari-hari. Maka dalam suratnya kepada jemaat di Filipi bab 4 ayat 13, Paulus berkata demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus sanggup memikul salib hidup sehari-hari, maka kekuatan itu terus mengalir dari Tuhan dalam hidupnya, dan hidupnya menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita tidak perlu menyesal kalau harus memikul salib hidup setiap hari, karena hanya dengan berani memikul salib setiap hari, kita layak bagi Yesus dan layak disebut pengikut Yesus. Tuhan memberkati. Santo Yusuf pelindung gereja semesta, Santo Louis Martin dan Santa Sally Guerin Martin, pelindung para suami istri. Santa Maria Kusuma Karmel, marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah memberi kami santapan surgawi yang menyanggupkan kami, yang memampukan kami
memanggul salib kehidupan dan mengikuti putramu dengan gembira dan layak. Semoga kami semakin tekun belajar berbuat baik, belajar bersabar, belajar mengusahakan keadilan dan berpihak kepada mereka yang lemah, sampai kami Kau perkenankan memandang kemuliaan wajah-Mu di surga dari muka ke muka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, seperti yang juga sudah diumumkan secara online, sekadar untuk menegaskan bahwa mulai besok hari Selasa sampai dengan hari Kamis akan diadakan misa Triduum secara online yang dilaksanakan pada pukul 19.00 jam 7 malam. Triduum akan ditutup dengan Hari Raya Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel yang adalah pesta pelindung paroki kita. Juga akan dilaksanakan pada jam 7 malam. Oleh karena itu, dari hari Selasa besok sampai dengan Jumat pagi hari tidak ada misa. Sekali lagi, mulai besok hari Selasa sampai dengan Jumat pagi hari tidak ada misa. Misa dilakukan pada pukul 7 malam. Untuk itu kami mengajak saudara-saudari umat paroki untuk ambil bagian dalam misa Triduum dan misa pesta pelindung pada hari Jumat nanti. Mari saudara-saudari, kita tutup perayaan Ekaristi pagi ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan berkat ini maka perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah dalam damai. Amin.